seperti biasa kita bikin subjek. Misalkan namanya ada ID com ya, com.mbs, terus Java PDO dot misalkan trading ya, trading atau yang lain lah namanya, silakan boleh, tidak masalah. Oke, apa pengaruhnya ya? Jadi multi threading ini dia berkaitan dengan multitasking ya di sistem operasi ya. Seakan-akan lebih dari suatu aktivitas itu dikerjakan secara bersamaan dan ditampilkan secara bersamaan. Contoh yang paling sederhana, browsing di internet ya, menggunakan katakanlah Opera atau mungkin Mozilla Firefox ya, atau mungkin yang lain ya. Jadi kita punya satu tab sedang buka aplikasi Facebook ya, website. Satunya lagi kita buka mesin pencari Google ya, satunya lagi akun email ya, seperti itu. Tiga-tiganya seakan-akan beroperasi secara bersamaan ya. Bahkan selain ada browser, nah, di sisi lain ada juga mungkin lagu yang kita putar ya, kita dengarkan ya, kan media player gitu ya. Misalkan lagunya apa tuh? Lagunya Bunga Citra Lestari gitu ya. Atau mungkin lagunya siapa, Agnes Monica gitu ya. Nah, kan semuanya bersamaan ya. Yang terjadi di dalam sistem operasi ya, oke, itu ada istilah mungkin prioritas ya, mana yang diprioritas memiliki tingkat kegentingan yang harus diutamakan, atau yang kedua dia FIFO-LIFO ya, rebutan memori saja. Oke, yang penting saja ya, sekian juta bit dieksekusi per detiknya. Bisa jadi ada 5 byte untuk aplikasi media player, ada mungkin 11 byte untuk browser akun email, ada 2 byte untuk misalkan akun pencarian atau mungkin yang lain ya. Jadi saking cepatnya seperti itu ya. Tapi kalau kita kasih jeda ya, maka terlihat jelas nanti. Nah, di sini salah satu fungsinya trading ya. Jadi ada satu atau lebih dari satu aktivitas bisa dikerjakan seakan-akan bersamaan ya. Oke. Apalagi yang teman-teman suka bermain Mobile Legends ya, atau mungkin Warcraft ya, atau Counter Strike ya. Nggak mungkin ya kita nembak dulu ya, lalu gantian ya lawannya ya. Silahkan tembak dulu gitu ya, kan nggak mungkin ya. Jadi teman-teman bisa melakukan ulti, lawannya pun bisa melakukan ulti ya. Lawannya bisa berjalan ya, kita pun hero kita bisa tetap berjalan ya, seakan-akan bersamaan, padahal rebutan memori. Apalagi kalau sudah ada di server ya, harus kita perhatikan metode atau mungkin algoritma load balancing dan turnovernya. Khawatir membebani ke server atau membebani ke klien ya. Oke. Dan jangan ada satu aplikasi berat di servernya saja, atau ada aplikasi yang berat di kliennya saja. Oke, kalau keduanya berapa ya nggak mungkin kita akan pilih aplikasi tersebut ya. Oke, pasti kita akan pilih aplikasi kalau saat trafficnya padat, dia pun masih ada toleransi apa namanya aplikasi tidak down ya, dan kita pun masih merasa nyaman ya. Oke, atau mungkin yang di e-commerce misalnya ya. Tapi ini dari segi mungkin back end ya, bukan front end ya. Kenapa akun satu bisa menjelajah ke toko-toko yang ada di e-commerce tersebut, misalkan Bukalapak ya, atau mungkin Shopee gitu ya. Sedangkan customer yang lain pun sama gitu ya, bersamaan. Oke. Nah di situ kalau kita di sebenarnya tidak menyertakan load balancing atau mungkin multi trading, maka kita hanya memfasilitasi, oke, 1 jam
khusus untuk customer ini gitu ya. Silahkan kamu jelajah dulu ya. Setelah itu enggak gitu ya. Padahal kalau kita tahu customer yang book ini dia lebih dari 10 juta yang terdaftar di akun tersebut gitu ya. Jadi nggak mungkin satu-satu gitu ya kita. Yang penting silahkan ya. Oke, apalagi Google misalkan ada yang mau mencari, saya ingin mencari dengan kata kunci yang diisikan adalah pemrograman Java. Ya sudah, Barja dulu sekarang gitu ya. Ya bisa seperti itu ya. Setelah Barja baru Akmal, setelah Akmal baru misalkan Git, setelah Git baru Fazrin gitu ya. Bisa seperti itu. Silahkan. Siapa saja bisa mengakses. Nah, di sini gunanya multi threading ya. Tapi kita nggak sampai mengkaji terlalu ini. Yang penting teman-teman tahu, barangkali nanti ada yang hendak membuat suatu proyek gitu ya, mungkin berkolaborasi dengan program studi multimedia terapan ya, atau mungkin di Fakultas Industri Kreatif ada game development di situ ya. Nah, teman-teman bisa punya gagasan ya. Oke. Dan bisa mungkin menyertakan atau melibatkan fungsi atau mungkin melibatkan multi trading ini ya. Oke. Contoh kita kasih nama ya. Ini contoh trade ya. Contoh trade pertama ya. Oke. Oh ya ini sih di sini library-nya banyak ya. Di Java terutama Java I/O ya. Kenapa? Biasanya terkait dengan multi threading ya, seringkali ada terkendala rebutan memori, sehingga seakan-akan tidak kebagian memori gitu ya, atau mungkin terjadi tertunda ya eksekusinya. Oke. Coba kita bikin satu lagi contoh thread 02 ya. Oke, yang pertama kita coba di sini tanpa tanpa trading ya. Kita coba ke arah yang pernah teman-teman bikin, misalnya membuat pola bintang ya. Oke, misalkan public static void main ya. Kita bernostalgia dulu ya. String argumen ya, ini bisa kita ganti, misalkan Akmal gitu ya. Oke, atau mungkin ini masih boleh ya, static public ya, tidak masalah ya. Oke, terus apa lagi ya? Contoh misalkan ada integer n sama dengan 7 ya, lalu for bikin pola bintang misalkan segitiga gitu ya, sampai dengan n ya, for j sampai dengan i ya, system out print. Oke, nah seperti ini ya. Oh, jangan dulu ke sini ya. Sebentar, ini kita biar jelas aja dulu. J kurang dari N, ini sama. Ini mungkin AAA. Oke, kalau program ini kita jalankan, ya, 3 perulangan tersebut, teman-teman kebayang nggak hasilnya seperti apa? Maka akan menampilkan karakter A sebanyak 7 kali ke bawah. Oke. Setelah itu B ke bawah ya, 7 kali, setelah itu C ya. Nah, padahal kita ingin menyertakan apa?
A, B, C ini dia mulai dari awal semua. Semua punya apa namanya? Punya hak untuk mulai awal gitu ya. Silahkan. Apakah A dari B atau C. Jadi rebutan yang penting semuanya dijalankan bersamaan ya. Oke, nah di sini nggak mungkin kalau kita hanya gunakan seperti ini maka akan terjadi apa namanya? Muncul A dulu itu ya, setelah A baru B, setelah C ya. Mungkin yang seterusnya ya. Nah, di sini kalau kita run dia ya muncul secara sekuensial berurutan. Oke, per baris dia ya. Setelah A dikerjakan sebanyak 7 kali ya. Nah, baru dia akan menampilkan B sebanyak 7 kali ya. Setelah B dikerjakan baru C. Jelas ada urutannya di sini. Ya, A, B, C, seperti itu. Oke. Nah, bagaimana kalau kita hendak membuat ya, apa namanya? A dan di sini atau B dan C di sini dia rebutan. Bisa jadi C yang pertama ya. Setelah itu A, ya, B, nanti yang ada di tampilan di sini dia mungkin bisa AA ya, terus C, B, A, B, A, C kayak gitu ya. Tidak berurutan seperti ini ya. Oke, jadi sudah ada atau sudah tidak berurutan itu menandakan multi threading kita beroperasi ya, bekerja. Nah, caranya adalah oke, kita akan gunakan multi threading ya. Ini contohnya salah satu saja. Kita akan deklarasikan secara anonim ya, anonim inner class. Ini ada new thread ya. Oke. Ada dari Java Lang ya. Terus ada dari mana lagi? Banyak di sini ya. Kita pilih yang pertama dulu saja. Oke. Dan di sini ada metodenya di akhir, ya ini adalah misalkan start ya. Mulai. Nah, baru kita letakkan seperti ini. New multi-thread. Saya pilih ini ya. New thread. Syntax error unbroken ya. Oke. Kalau ada yang ini, coba nih. Thread dari kita thread dari Java ini dot start. Oke ya. Berarti yang ini harus pakai dari anonim inner type. Nah, gini dia. Anonim inner type. Masih salah ya? Oke, kita coba cari dulu ya. Cara mendeklarasikan dari apa namanya? Multi threading ya. Coba cari dulu multi threading in Java SE. Program apa ya? Oh, ini ada suatu program run ya di sini ya. Ada runnable-nya ya, run. Nah, di sini ya. Oke. Karena ini kan inner type ya, nggak bisa langsung kita sertakan yang harus ada di dalam suatu run ya. Oke. Nah, seperti ini dia ya. Oke, ini yang pertama kita for ya. Oke. For setelah itu kita ganti ini dia
Yang ini adalah build ya. Oke. Ada satu metode namanya adalah run ya. Runnable. CCC. Oke, kita coba perbanyak ya n-nya. Misalkan 100 gitu ya. Kita coba. Oke, sekali lagi dari java.lang ya. Nah, kalau kita sudah deklarasi treat seperti ini dia, masing-masing ada, saat ini ada tiga aktivitas yang akan kita kerjakan secara bersamaan ya, semuanya penting untuk didahulukan. Kita coba sekarang application, maka akan muncul ya, bisa jadi tetap ABC ya, atau mungkin AB terus CAB seperti itu ya. Oke, tidak tentu ya, bisa seperti itu dia. Oh, belum ya. Ini belum ada dot start ya. Dot startnya belum ya. Mulai ya, start. Satu lagi dot start. Oke, ya, harus ada dot start ya, mulai. Kita coba run. Nah, di sini akan muncul. Oke, perhatikan di sini ada setelah itu B ya, A lagi. Oke, jadi sudah apa? Menunjukkan di sini terjadi multi threading yang dikerjakan secara multitasking ya. Oke, setelah CC terus ya. Kita coba run lagi, mungkin berbeda lagi dia di sini ya, agak berbeda lagi. Oke, A, setelah itu B, baru C. Nah, bisa jadi seperti ini ya. Oke, agar lebih tampak jelas lagi bagaimana gitu ya. Coba kita tambahkan di sini dengan suatu jeda ya. Oke, treat.sleep ya, ada jeda. Misalkan 100 milisecond ya. Karena dia butuh I/O, kita tambahkan di sini exception terus ya. Terus I/O exception. Oh, jangan, bukan I/O exception nih. Berarti ini adalah interrupted ya, interrupted exception ya. Apa nih, dia kita cek maunya dia apa? Oh, tetap ya, nggak ngaruh di sini. Harus kita gunakan kita surround ya. Kita surround aja di sini with try and catch. Nah, seperti ini. Oke, yang lain pun sama, kita beri jeda dia. Kita kasih jeda di sini, jedahnya setelah itu run ya. Nah, di sini ada muncul ya. Sudah terlihat jelas di sini, teman-teman bisa cek. A, B, C, B, A, C ya. B, A, C, B, A, C, B, C, A, B, A, C, B, C, A, B, A. Jadi memang tidak beraturan ya. Jadi A, B, C gitu ya. Setelah itu B, A, C, B, A, C, B, A, C, tiba-tiba di sini B, C, A ya. Nah, lalu ada B, A, C, B, C, A, oke, terus B, A, C ya. B, A, C, terus ya di sini ya. Jadi ada apa namanya? Yang mana duluan gitu ya. Oke. Jadi ini jedahnya seperti itu cara mendeklarasikan. Ya, ada treat.sleep ya. Oke. Kalau treat.sleep ini dia mungkin penting untuk progress bar ya. Misalkan teman-teman sedang bikin suatu aplikasi berbasis desktop. Misalkan saat login ingin ada jeda semacam titik ya, seakan-akan melakukan pengecekan ya ke database. Itu mungkin kita bisa gunakan thread.sleep ini ya, bikin sendiri.
Kalau mau bikinnya atau menggunakan yang sudah ada library-nya, apakah ada? Sudah ada ya. Tinggal teman-teman mengulik ya, cari seperti. Oke ya, ini gunanya treat ya. Jadi kalau yang di awal tadi jelas berurutan. Setelah baris pertama dilakukan ya, dieksekusi, maka ke baris kedua. Setelah for yang pertama selesai, dia for berikutnya. Setelah for berikutnya dia maka for ke baris berikutnya dan seterusnya. Oke. Padahal sekali lagi beberapa aplikasi ya bisa dilakukan running ya, semuanya seakan-akan tanda kutip ya, seakan-akan bersamaan semua ya. Berapa kecepatan prosesornya? Misalkan i3 2,2 GHz ya, artinya 2,2 kali 10 pangkat 9 bit per second ya. Jadi sekitar 2 miliar bit ya dieksekusi di tiap 1 detiknya. Nah, dari 2 miliar bit tersebut bisa jadi bit yang ada di mana browser ya, bit yang ada di editor Java, bit yang ada di mungkin waktu ya, atau mungkin pengecekan suhu ya, atau mungkin bit yang ada di tanggal ya, tanggal yang sistem operasi gitu ya, atau mungkin yang lain ya. Kalau teman-teman sedang memutar lagu ya, misalkan setel media player, maka juga mungkin dalam 2 miliar bit per second tersebut ada bit lagu yang sedang diputar ya. Oke. Nah, itu ya. Kalau dia i3 gimana Pak Barja? Berarti ada 3 prosesor. Coba mungkin kerjanya bukan langsung dibagi 3 seperti itu ya. Bukan ya. Jadi cara kerjanya mungkin prosesor tersebut pun oke, kalau kita lihat, oh dia 3. I3 berarti ada 3 core utama yang akan proses. Bukan seperti itu. Bisa jadi dari I3 tersebut yang mungkin generasi terbaru misalnya, dia akan melihat prioritas ya. Misalkan ada beberapa eh, dokumen sedang kalian susun menggunakan entah Word atau mungkin LaTeX ya. Jelas itu saat mengerjakan tugas mungkin ya, maka dia akan didahulukan, diutamakan ya. Bitnya arahnya ke sana semua. Atau mungkin saat melakukan Zoom seperti ini ya, saat sedang daring ya. Maka tahu oh prioritasnya saat ini dia si customer atau mungkin si user sedang berinteraksi secara daring. Jadi dia butuh resource yang banyak. Silahkan semua prosesor dan RAM kita fokuskan dulu ke daring ini ya. Jadi seperti itu dia. Oke. Gimana Pak Budget kita tahunya daring apa tersebut merupakan apa memiliki prioritas yang utama? Ini hanya dugaan saya saja gitu ya. Oke. Kalau misalkan langsung dibagi 3, mungkin bisa jadi ada beberapa pabrikan yang bekerja seperti itu ya, membuat suatu prosesornya. I5 berarti setiap kali ada ada aktivitas yang harus dieksekusi, berarti langsung ada 1000 byte, berarti 1000 byte dibagi 5 prosesor ya. Bisa seperti itu. Cuma kalau menurut saya ada pasti sistem antrian atau mungkin sistem tumpukan atau mungkin sistem prioritas ya. Mana yang harus didahulukan seperti itu ya. Oke. Nah, seperti ini ya tentang apa namanya ini multi threading ya. Oke. Kalau yang contoh kedua, kita akan coba di sini akan contoh kedua. Kalau teman-teman pernah dulu membuat suatu pola-pola karakter gitu ya. Kita coba di sini misalkan n-nya 11. Terus apa lagi ya? Kita coba di sini for lagi aja. For J kurang sama dengan I ada seperti ini sistem out print. Oke. Ini ada jedahnya ya, jadi biar tahu mungkin aliran eksekusinya ya. Coba, nah seperti itu ya.
Oke. Paham ya? Gimana Akmal, Febri, dan yang lain? Gunanya multi threading, Pak, paham ya? Ya? izin bertanya Pak, Ya, kalau lebih baik pakai thread sleep atau yang delay ya Pak? sama sih, sama. Sama Saya Pak. lebih selip aja beneran. Oke. Kalau delay itu bisa juga ya, bahkan lebih bagus delay dia ya. Kalau yang di sleep dia tidur tapi kan masih bekerja sebenarnya ya. Oke. Ini hanya contoh. Ada yang pernah bikin ini game ya? Bikin game. Ya misalkan permainan ular ya, atau apa, cacing ya, zone worm zone ya. Itu sama dia dari idenya mungkin seperti ini ya. Jadi masing-masing punya akun seperti ini. Akunnya kurang lebih dia setiap dimakan dia akan menambah ya, nambah 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 terus, nambah bobotnya, nambah panjang. Oke. Dan penglihatannya pun semakin lama makanannya makin kecil ya. Itu di apa? Disesuaikan dengan persentasenya ya. Jadi yang lain pun bisa berjalan, cuma dari setiap yang online tersebut ya, meskipun kita tidak daring atau tidak online, tapi tetap masih bisa bermain cacing ya. Berarti di situ beberapa akun ya akan digunakan secara AI ya. Jadi cacing yang lain tuh mungkin AI yang bekerja ya. Kalau dia online bagaimana? Nah, kalau dia online maka akan masuk ya. Karena setiap kita mungkin online ya atau mungkin offline masing-masing berbeda ya. Misalkan kenapa nih tetap 130 user, 128 user ya? Nah, bisa jadi ada yang sedang online atau mungkin ada yang dari AI-nya dia, AI-nya si permainan tersebut ya. Oke ya. Nah, ini kita tentang multi threading ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan apa exception, namanya interrupted exception. Jelas kita nanti butuh, harusnya nih butuh ya import java dot io atau mungkin dot exception ya, interrupted exception contohnya di sini. Oke. Kalau print stack trace-nya ini dia memberitahukan ya kalau nanti terjadi apa kegagalan sistem. Contohnya apa? Misalkan kita sudah akses beberapa aplikasi ya, media player ya, terus Mozilla, Opera, apalagi ya, Safari gitu ya, Chrome ya, Internet Explorer, terus ada apa? Photoshop ya, ada Microsoft Word, ada LaTeX dan lain sebagainya. Sedangkan kapasitas RAM kita mungkin misalkan 2 giga dan apa prosesornya pun misalkan dual core ini contoh ya. Nah, ternyata nggak sanggup lagi nih dia si prosesornya akhirnya ngehang ya. Tunggu dulu katanya. Begitu ngehang, nah si observer dari JVM ini dia ngecek ya, apakah si programnya sedang dijalankan. Kalau sedang dijalankan dan terjadi apa namanya rebutan memori ya, dia terganggu gitu ya. Nah, si apa, aktivitas ini maka akan menampilkan pesan ya. Ada gangguan katanya ya. Print stack trace seperti itu dia. Oke. Tapi programnya tetap jalan gitu ya. Tetap berlangsung. Oke. Nah, biasanya nanti akan muncul bisa kita tambahkan mau nge-close aplikasinya atau mau dilaporkan mungkin ke apa operating systemnya misalkan Micro gitu. Atau mungkin mau nunggu dulu ya, wait for apa? Wait for kayaknya. Mau ditunggu dulu nggak? Seperti itu. Oke. Tetap itu yang kemarin ya kita bahas gunanya apa? Exception juga exception handling ya. Oke. Kalau public void run itu menandakan dia mengoverriding dari kelasnya Git ya. Terus ini ada tulisan tadi ya, ada anotasi kita bisa tambahkan. Oke. Kita misalkan
override ya, seperti ini ya. Kita beri tanda dia. Polimorfisme juga ya. Jadi konsep-konsep yang bisa kita susun ya. Oke, gimana? Silakan kalau ada yang mau Pak dikonfirmasi lagi ya. Untuk tugas, apa ada yang sudah menyelesaikan untuk form registrasi dan login mungkin? Untuk desainnya mungkin sudah Pak. Cuman ini Pak, saya ingin bertanya Pak untuk agar bisa menghubungkan dari Java ke database itu bagaimana ya Pak? Kayaknya Oh, saya banyak. cari-cari di YouTube itu Banyak pada gagal sih Pak. apa ya, koneksi database-nya banyak kok ya di sini ada apa? Cuma database-nya gini, pertama kalian perhatikan ya apa nama database-nya yang sudah dibuat. Misalkan database rental mobil, maka rental mobil gitu ya. Terus seperti biasa ada Mas Kelly ya. Oke. Kalau data sudah ini ya, sudah apa? Sudah belajar ya database-nya. Kita nggak ke arah database-nya. Kalau misalkan bikinnya Pak, boleh nggak dalam Sudah. satu entitas? Nggak apa-apa. Oke, misalkan satu ke satu ke banyak. Nah itu apa? Semakin ranahnya di database ya. Oke. Dan ada mungkin menurut saya pribadi yang subjektif. Kenapa sih harus satu ke banyak atau mungkin banyak ke banyak? Satu boleh nggak kita meskipun harusnya satu apa banyak kita bikin satu ke satu ya nggak masalah ya. Yang penting apa namanya bisa dikerjakan dulu gitu ya. Mana tadi cara menghubungkan Java database MySQL ya. Ini sebenarnya jangan di ini ya, jangan di apa dihafal ya. Tapi teman-teman coba ya. Pertama ada port di situ harus diperhatikan ya. Ada portnya. Membuat database ya, nama database-nya apa? Misalkan rental mobil ya, atau mungkin tiket pesawat gitu ya. Nah itu harus sama ya. Yang kedua kita butuh driver ya. Driver namanya koneksi JDBC ya. Oke. Harus kita download dulu ya. Bentuknya .jar ya, Java arsip jar, Java arsip atau kalau di filenya seperti .exe ya. Oke. Itu harus kita tambahkan ya, lihat library. Oke, lalu ada sintaks yang harus ditulis. Sintaksnya sih sama semua ya. Iya Kak, tunggu dulu Kak. Oke, sintaksnya sama semua. Oke, ini saya kasih aja teman-teman. Yang penting butuh JDBC ya, .jar ya. Oke, jadi teman-teman berarti ada yang sudah bikin ini ya sampai selesai nih. Oke, di kelas lain sih sebenarnya tugas ini berkelompok ya. Oke, cuma di kelas saya ingin sendiri. Jadi teman-teman agar punya imajinasi dan bisa sampai kembangkan di entah proyek tingkat 2 ya atau mungkin di metode penelitian sampai ke proyek akhir ya. Misalkan untuk lomba apakah bisa silahkan ya untuk lomba ya. Mau dicoba juga apa disertakan ke lomba boleh silahkan. Oke. Yang penting tadi mungkin belum di-download adalah library-nya ya. JDBC.jar ya. Oke. Ada lagi yang OCBC ya, apa lagi ya? Ya banyak sih ya, beberapa library tergantung. Kalau MySQL biasanya JDBC ya. Oke. Kalau untuk JDK-nya yang apa sudah mumpuni, sebenarnya sih sudah
tersedia ya untuk MySQL. Mungkin dari editornya teman-teman ya. Misalkan editornya di sini NetBeans ya. Oke, nah katanya versi 8 lebih, 8 ke atas itu sudah include dia ya di aplikasinya. Jadi teman-teman tinggal menuliskan kode program ya ini Pak, saya tulis sebentar. Oke. Ya, nggak bisa ya. Sebentar. Oke ya, di sini nah ada tadi www.malasngoding.com ya. Ini lengkap nih dia. Cara mengkoneksikan Java dengan MySQL ya. Ini yang dibutuhkan ada Java, NetBeans ya, dan XAMPP. XAMPP-nya masih seperti biasa. Kalian pakainya Oracle atau apa nih? SQLite atau MySQL ya? MySQL ya, mungkin lebih mudah ya. Mungkin MySQL Pak ini semuanya. Ya Pak. Alhamdulillah ya. Oke. Nah, terus buka browsernya seperti biasa ya, kita bikin dulu nanti apa namanya? Nama database-nya ya. Sama seperti bikin nama project gitu ya. Nama foldernya apa? Misalkan di sini tutorial ya. Oke, di dalam ini dia masih banyak ya. Ada beberapa tabel-tabel yang sudah dibuat. Cuma nama database-nya adalah tutorial kalau di sini ya. Oke, setelah itu buat project baru. Nah, di sini namanya kelas koneksi ya. Jangan lupa katanya untuk tambahkan MySQL JDBC driver. Nah, ini ada. Nah, di sini kalau untuk versi NetBeans 8 ya atau mungkin lebih ya sudah include ya JDBC driver. Sedangkan untuk versi NetBeans 7 ke bawah masih harus di-download ya. Cara menambahkan library ya klik kanan pada folder tersebut ya. Add library ya. Nah, nanti akan muncul ya .jar yang kita pilih ya. MySQL JDBC driver. Nah, ini sudah ada dia ya, bentuknya arsip ya. Oke. Terus sintaksnya, nah tadi ya, sintaksnya di sini public class koneksi. Nah, seperti ini. Ada semua dia. Public class koneksi, ada suatu class connection, ya, ada suatu class statement ya. Oke. Nah, di sini pakai exception ya. Ya, ini exceptionnya ada beberapa. Cuma nih harusnya ditulis satu persatu, tapi dia secara keseluruhan nggak apa-apa sih sebenarnya. Exception E gitu ya. Pertama ada string URL-nya. Oke, JDBC MySQL titik 2 terus localhost ya, double slash localhost terus slash nama database apa. Usernya root, passwordnya kosong. Oke. Lalu ada class ya, dot for name. Nah, di sini harus ditulis ya. Urutannya jangan lupa ya. Oke, setelah kelas baru con sama dengan driver manager dot get connection ya. Akan ngecek dia seperti itu. Kalau misalkan nanti kosong, sudah ya. Statement ya sama dengan con dot create statement. Sistem out dan koneksi berhasil. Oke. Jadi teman-teman gunakan mungkin query yang sederhana, misalkan select bintang ya. Setelah select bintang atau mungkin select buat tertentu, mungkin lakukan insert ya, atau mungkin
apalagi CR udah create, read ya, edit, update ya, dan delete ya. Oke, ini hanya untuk ngetes ya, koneksi berhasil. Nanti teman-teman bisa apa? eh, Cari yang lain juga ya di sini. Oke, kita ulangi lagi. Oke ya. Yang penting ini ya, ada misalkan belum dipahami, teman-teman bisa apa namanya tanya ke Google ya, pasti dikasih tahu ya. Kalau enggak di media sosialnya programmer ya, misalkan di GitHub atau di Stack Overflow gitu ya. Oke, atau di YouTube juga ada sih, harusnya ada ya. Koneksikan database MySQL ke Java misalkan ya. Ada juga, pasti ada ya. Kalaupun belum ada, mungkin teman-teman bisa bikinkan tutorialnya ya. Bisa jadi tugas nanti ya. Silakan bikin tutorial ya, rekaman misalkan untuk mengkoneksikan Java ke database MySQL ya. Setelah itu lakukan mungkin insert ya, meskipun insertnya dari konsol ya, dari command seperti ini, tanpa harus ada GUI-nya, tidak masalah ya. Insert into segala macam ya, yang penting masuk dulu ke database dan bisa di retrieve ya, bisa dibaca, ya, ditarik. Oke, oke ya, mungkin itu ya. Bagaimana? Izin bertanya Pak, kalau nanti Ya, emang project kita harus di-build artifactnya Pak ke file jar atau bahkan ke executable-nya? nggak perlu sih. Kalaupun mau, Nggak boleh perlu ya Pak? silahkan. Kalau yang .NET tersebut, teman-teman juga nanti akan butuh satu. Kalau di NetBeans ada ya, misalkan di sini ada source mana ya, ada proyek build ya, di build dulu ya, terus nanti akan muncul dia ya, semacam apa, sekumpulan ini semua diekstrak ya, jadi aplikasinya yang nanti ya .jar ya. Dari jar tersebut bisa di-convert ya oleh teman-teman jadi .exe ya, di website apa URL-nya itu dulu ya ada. Convert dari jar to exe ya, seperti itu. Oke. Misalkan yang teman-teman juga mau belajar tentang Android juga sama gitu ya. Misalkan gimana cara merapihkan metadata yang diperoleh dari JSON misalkan ya. Itu ada juga ya, tinggal kita copy paste aja dulu ke websitenya, nanti dirapihkan ya. Misalkan juga mau belajar Android, tapi ternyata resource kita misalkan tidak apa tidak canggih ya, misalkan ternyata RAM kita masih 4 GB, minimal sih kalau saran saya untuk Android itu 6 atau 8 GB ya. Lalu untuk prosesornya i5 sudah cukup ya. Tapi misalkan bagi teman-teman yang punya i3 ya, atau mungkin kurang dari i3 di bawahnya, masih bisa menggunakan dari editor yang sudah ada di website ya, yakni di www.kodular.io ya. Jadi secara online. Kenapa secara online ya? Menurut saya apa? Pertama Android tuh rendernya ya. Untuk ngerender tuh lumayan waktunya. Oke, kalau misalkan untuk simulasi, mendesain segala macam, teman-teman tadi gunakan tanpa harus membeli device yang baru ya. Jadi bisa menggunakan kodular.io ya di website ya. Oke, mau berlatih dulu boleh silahkan ya. Jadi ini semacam media sosial teman-teman yang baru ya di bidang informatika. Tadi ada GitHub, ada kodular.io gitu ya. Oke. Nanti lama kelamaan semakin lama semakin tertarik gitu ya. Nah, mungkin ada yang membuat aplikasi baru gitu ya, atau mungkin nanti akan diajak kolaborasi ya dengan mahasiswa di program studi mana tadi? Multimedia terapan atau mungkin di FIK ya. Di apa ya? Ada game development dia, ada mata kuliahnya. Oke. Seru ya, di Android tuh dia mirip seperti Java ini ya, mirip banget.
Kalau untuk layouting, kita kemarin ada flow layout ya. Sebenarnya sih banyak ya. Ada grid belum kita belajar ya. Grid band, ada card, ada box layout ya. Kita baru belajar kemarin itu flow layout, null layout. Kalau null layout di Android itu seperti relative layout ya. Kalau flow layout di Androidnya linear ya. Linear layout. Terus apa lagi? Ada apa lagi kemarin ya? Banyak ya kalau masalah layouting ya. Oke. Teman-teman misalkan nanti punya skema baru apa untuk layouting, bisa jadi akan jadi ambasadornya Android ya. Oke. Karena itu kalau ada yang apa ide-ide teman-teman misalkan silakan bikin ini ya, unggah di media sosial kalian, misalkan Instagram. Kenapa harus di YouTube? Nah, di YouTube juga lebih ini lagi. Kadang di Instagram itu kalau misalkan kita set privat ya udah ya, hanya beberapa saja mungkin ya. Tapi kalau misalkan di YouTube bisa kita set unlisted atau mungkin kita privat, ya kita set publik gitu ya. Dan biasanya sekarang sudah ranahnya ke digital semua ya. Kalau yang untuk mungkin skalanya apa durasinya 1 menit, dia mungkin bisa entah di TikTok atau mungkin di Instagram ya. Tapi kalau kan durasinya setengah jam ya atau mungkin 2 jam atau mungkin lebih dari yang 1 menit tadi, teman-teman mungkin bisa menggunakan media YouTube atau enggak Facebook ya. Oke, itulah ya indahnya berbagi wawasan gitu. Oke, besok ya kita presentasiin ya. Dan untuk hari ini ada yang mau bertanya dulu nggak ya? Mungkin kita 1 jam dulu ya. 1 jam berikutnya teman-teman bisa melanjutkan lagi, bisa belajar tentang apa trade ya, multi trading atau apa bisa melanjutkan tubesnya itu ya. Ya, Febri ya dan teman-teman. Oke, ini sepertinya tidur kosong nih. Oke, Iya, gimana? Pak. Oke, Rifki ya. Sudah aman, Pak. Oke. Sudah ya, dotjarnya sudah di download ya. Sudah, Pak. Ini sudah berhasil, Pak. Alhamdulillah. Kalau bisa bikin ini ya, bikin tadi. Saya ingin teman-teman ini dia selain berhasil tadi juga punya apa ya jejak ya jejak yang bisa diikuti oleh orang lain. Minimal adik tingkat nanti ya. Saya butuh misalkan tentang progress bar nih, gimana nih misalkan ya. Kita lagi mendownload misalkan sudah sekian persen itu namanya J progress bar kalau di Java bisa seperti itu ya. Cari uti kata kuncinya J progress bar di Java. Oke. Kalau sudah ada, kalau misalkan ada IDE-nya tinggal drag and drop J progressnya kita mulai dari mana, apakah dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri ya bisa seperti itu ya. Kalau atas ke bawah bisa nggak bisa aja ya. Misalkan untuk kalau atas ke bawah biasanya seperti audio sistemnya ya. Audio itu misalkan ke bawah dia rendah suaranya, kalau ke atas makin nyaring gitu ya, misalkan seperti volume ya. Ke kanan ke kiri bisa juga ya, tidak masalah ya. Oke, banyak ya yang bisa kita apa bikin ya. Atau mungkin J combo box ya. Kalau di apa tuh di PHP itu drop down ya. Jadi isinya adalah string ya, try dari string kita masukkan ke combo box ya. Kalau untuk radio button, coba besok kita ya satu persatu misalkan kita cari nanti sambil di internet, bagaimana sih ngambil dari suatu apa referensi dari suatu literatur ya katakanlah di internet, lalu kita modifikasi ya, oh seperti ini, oke gitu ya, kita ubah ya, kita ubah. Kalau setelah bisa, setelah kita ngotak-ngatik, baru kita pasangkan ya. Itu akan muncul suatu apa namanya
kegembiraan tuh mungkin kebahagiaan tersendiri. Kenapa ya? Jadi teman-teman bagi yang sudah punya angan-angan, ancang-ancang, pertama kali saat mau misalkan berkiprah di ranah informatika, oke, alhamdulillah dalam hal ini misalkan di kampus TELU gitu ya, maka akan insya Allah terbantu. Oke, berarti semakin lama saya bisa bikin aplikasi ABCDE gitu ya. Nah itu langsung kalian bikin. Nah, sudah misalkan kalian yakin, sekarang mungkin akan menyusun dokumentasinya ya, mulai dari mungkin apa sih yang melatar belakanginya itu ya. Nah, kenapa harus berpikir seperti itu, seperti reverse ya? Karena bisa jadi nanti akan memiliki nilai impact ya, memiliki dampak. Oke, contohnya siapa misalkan ya, nanti ada instansi pemerintah yang ingin gitu ya, oh ternyata aplikasi ini bagus nih untuk kelola data di internal di dinas pariwisata misalnya. Oke. Nah, kalau idenya saya dulu saat bikin aplikasi Tubes ya, tugasnya saya bikin, oke, di kelompok saya ya karena dan ya apa, saya akan bikinkan juga plakat kalau enggak semacam piagam ya. Oke. Untuk apa dia? Nah, plakat atau piagam tersebut setelah itu saya foto dengan si pemilik usahanya. Misalkan meskipun pemilik usaha fotokopi misalnya. Oke. Kita bantu kasih aplikasi dia. Pemilik usaha warteg misalkan ya, atau mungkin suatu restoran ya, atau mungkin yang jualan pulsa. Kita foto ya dan dikasih nanti namanya ya. Oke, inilah dari kampus Telkom University, nama aplikasinya misalkan X, disusun oleh timnya Rizky, Akmal, dan Khairul Fahmi gitu ya. Itu untuk namanya kurikulum vitae ya. Kalau kita mau unggah misalkan di media sosial, itu punya dampak yang bagus ya. Misalkan nanti teman-teman ingin bekerja ya, misalkan ngelamar pekerjaan, tiba-tiba kok sulit nih. Nah, dari mungkin sekretaris negara ya, pemerintah misalkan lagi nyari nih orang-orang yang pernah membuat aplikasi, ternyata teman-teman yang dipilih ya. Begitu kalian misalkan menyodorkan nama kalian misalkan Marsha Askia, Rizky ya misalkan. Ternyata, oh dia sudah bikin aplikasi ini, nih, ada bukti segala macam. Pasti akan direkrut ya, memiliki investor, memiliki dampak positif dia. Oke. Jadi meskipun hanya tugas, tapi kita mengerjakannya dengan sangat luar biasa, gitu ya. Mulai dari nanti membuat apa namanya, kalau memang ada mitranya, misalkan jangan lupa nanti foto ya. Terus minta tolonglah sama teman untuk merekam kita sedang mengajarkan, mengoperasikan aplikasi tersebut ya. Jadi ada diri kita, misalkan lagi mengajarkan ini caranya ngisi seperti ini ya. Si pemilik atau mungkin petugas atau karyawan dari usaha tersebut sedang menyimak dan mempraktekkan juga. Nah itu punya dampak bagus ya. Oke. Nah itu yang dibutuhkan oleh vokasi sebenarnya ya. Oke. Jadi teman-teman di sini benar-benar pasukan garda depan ya, untuk di era digital saat ini. Jadi teman-teman, Pak kan ini hanya cuma aplikasi sederhana. Ke beberapa orang atau mungkin ke yang membuat itu aplikasi sederhana. Tapi ke yang menerima aplikasi tersebut itu sudah sangat sesuatu yang mewah ya. Dia terima kasih ini yang saya butuhkan ya. Saya harus punya catatan seperti ini gitu ya. Hanya mencatat transaksi Pak, iya seperti itu. Oke. Punya catatan transaksi, otomatis dia akan punya basis data yang sudah ada master data. Dari master data tersebut nanti ke depannya ternyata butuh lagi ada cabang yang lain ABCDE. Ada di kota misalkan di Sumatera, di Papua ya, di Sulawesi, di Bali. Ya sudah kita sekarang kembangkan lagi bikin websitenya ya. Ternyata tidak hanya internal yang butuh ya, orang lain pun butuh juga. Kita kembangkan versi mobile-nya gitu ya. Itu tumbuh terus seperti itu, berkembang. Oke. Nah, itulah ya, tapi itu imajinasi saya ya. Oke, ada sih yang pernah bikin aplikasi tersebut ya. Kalau nggak itu dari sekolah di Banyuwangi SMP ya, atau mungkin SD, saya nggak tahu tuh, di perpustakaan SMP mungkin ya. Dan lumayan, biayanya juga lumayan. Oke, begitu mereka nanya, Pak, ini ternyata mereka mau, gimana Pak? Ya, saya punya option, saya bilang ya. Bisa aja kalian langsung ke sana, terima proyeknya mereka, atau yang kedua, kita bikin
ya, jadikan hak paten dulu, baru ke sana lagi bebas, saya bilang seperti itu ya. Oke. Nah, saya nggak tahu kelanjutannya, apakah mereka langsung menerima proyeknya, karena itu kebanggaan sendiri ya. Apalagi dengar-dengar budgetnya lumayan ya, 20-an kalau nggak keliru ya, masih juta rupiah ya. Tapi saat itu dulu ya, nah, mudah-mudahan juga teman-teman saat ini bisa jadi ini sedang disusun, tidak hanya menjadi karya tapi juga memiliki nilai ekonomis gitu ya, ya Rifki ya. Oke, Iya, Pak. mudah-mudahan ya kan. Mungkin sekian dulu ya. Amin. Ini saya sebenarnya masih belum fit ya, belum fit. Apa? Udah kemarin sudah berapa hari? Udah 6 hari ya, 6 hari. Kita akhiri dulu ya, jangan lupa besok kita akan coba presentasi. Oke, progresnya ya. Pak, saya sudah bikin seperti ini ya. Oke, Pak, saya sudah bikin seperti ini, begitu ya. Oke, mudah-mudahan kalau dari kelas saya mungkin kalau emang besok itu bagus, akan saya angkat menjadi asesmen kajian 2 ya, 80%-nya. 20%-nya mungkin asesmen keduanya yang dari koordinator seperti itu. Jadi apa yang kalian susun juga memiliki poin penting ya. Mudah-mudahan besok progresnya bagus ya. Oke, saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.